Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pakar, Program Studi Informatika Universitas Siber Asia dengan dosen Ibu Cian Ramadhana Hasalkin, Eskom Mkom. Eh, Perkenalkan, nama saya Alhanafia, NIM 2004 01 0022. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pakar, yaitu dengan soalnya adalah ada sebuah studi kasus algoritma K-nearest neighbor atau KKN. Nah, di sini kita diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklasifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good. Di mana data ini ada beberapa data. Yang pertama X7 Y6 kategorinya bad, kemudian X6 Y6 kategori bad juga, kemudian X6 Y5 kategori bad, kemudian X1 Y3 kategori good, X2 Y4 kategori good, X2 Y2 kategori good, dan X3 dan Y5 ini yang akan kita cari apakah terkategori bad atau good. Kemudian pertanyaannya, jika diberikan data baru yang akan diklasifikasikan yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, jadi termasuk klasifikasi apa data baru ini, bad atau good. Baiklah. Kemudian juga di sini untuk tugasnya adalah kita melakukan presentasi dari penjelasan jawaban nomor 1. Kemudian durasi video presentasi bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus terlihat dalam video. Kemudian juga hasil video presentasi akan diupload di YouTube dan linknya dilampirkan di lembar jawaban ujian. Baiklah. Yang pertama kita lihat dari pengertian dulu. Dari K-nearest neighbor atau KKN. K-nearest neighbor atau yang sering disebut atau yang disingkat dengan KKN adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan dari pembelajaran atau data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma KKN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. KKN adalah algoritma supervised learning yang maksudnya algoritma ini menggunakan data yang telah ada dan outputnya telah diketahui. KKN banyak digunakan pada aplikasi data mining, pattern recognition, image processing, dan lain-lain. Kemudian juga dalam algoritma perhitungan KKN ini, kita ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Kemudian menghitung jarak antar objek atau data baru terhadap semua objek atau data yang telah di-training. Ketiga, mengurutkan hasil perhitungan tersebut. Keempat, menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Kemudian menentukan kategori tetangga yang terdekat dengan objek data. Dan yang terakhir adalah menggunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek atau data baru. Oke, untuk yang pertama, penjelasan pada soal nomor 1, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita menentukan parameter K. Misalnya kita buat jumlah tetangga terdekat K sama dengan 3. Kemudian nanti langkah kedua akan kita hitung jarak antara data baru dengan semua data training kita dengan menggunakan Euclidean distance, dan akan kita hitung seperti pada tabel di bawah ini. Jadi
X sama dengan 7, Y sama dengan 6, maka Euclidean distance 3,5, berarti akar 7 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 17 sama dengan 4,12. Itu juga dengan angka-angka yang lainnya juga kita buat dan kita tentukan parameternya. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga yang selanjutnya, dari data yang tadi, yang hasil akhir Euclidean distance, kita urutkan datanya sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut. Jadi X sama dengan 7, Y sama dengan 6, Euclidean distance 4,12, urutan jarak ini adalah 5. Apakah termasuk 3 min NN? Jawabannya tidak. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang langkah keempat, kita menentukan kategori dari tetangga terdekat. Kita perhatikan baris 3, 4, dan 5 pada gambar sebelumnya atau gambar di atas. Kategori ya diambil dari nilai K lebih kecil dari 3. Jadi baris ketiga, 4, dan 5 termasuk kategori ya, dan sisanya adalah tidak. Sehingga kita dapat hasil seperti yang ada pada tabel. Kemudian kategori ya untuk K min NN untuk kolom 6 mencakup baris 3, 4, dan 5. Kita berikan kategori berdasarkan tabel awal. Baris 3 memiliki kategori bad dan 4 dan 5 memiliki kategori good. Sehingga setelah ini kita dapatkan, kita lanjut kepada langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu kita gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data baru. Sehingga untuk yang pertama, urutan pertama, X sama dengan 7, Y sama dengan 6, maka terkategori bad. Kemudian 6, Y-nya 6, kategorinya juga bad. X sama dengan 6, Y sama dengan 5, kategorinya bad. X sama dengan 1, Y sama dengan 3, kategorinya good. X sama dengan 2, Y sama dengan 4, kategorinya good. X sama dengan 2, Y sama dengan 2, kategorinya good. Dan X sama dengan 3, Y sama dengan 5 adalah good. Jadi data yang kita miliki dari baris 3, 4, dan 5 mempunyai kategori good. Kemudian ada satu kategori bad. Dari jumlah mayoritas, good ini lebih besar dari bad. Maka bisa kita simpulkan bahwa data baru X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 adalah terkategori good. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya presentasikan pada studi kasus yang sudah disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.